Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran hari ini dilancarkan dan diridhoi olehnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembahasan, saya yakin di antara kalian, bahkan semuanya, ada yang pernah mendengar ataupun pernah belajar mengenai Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, apa itu Khulafaur Rasyidin? Dan siapa sajakah orang yang menjadi Khulafaur Rasyidin? Baik, Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa jamak dari khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu artinya pemimpin. Dan ar-rasyidin itu artinya petunjuk. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin itu pemimpin yang diberi petunjuk. Diberi petunjuk oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang siapa sajakah orang yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu? Ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Dan ada masa kepemimpinannya. Abu Bakar As-Siddiq memimpin pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Beliau menjabat dari mulai tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Dan yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu menjabat dari tahun 644 Masehi hingga 655 Masehi. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Beliau menjabat dari 655 Masehi hingga 661 Masehi. Jadi itu adalah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang kita juga harus mengetahui sifat keteladanan mereka, sifat keteladanan Khulafaur Rasyidin yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki sifat keteladanan amanah, jujur, dermawan, tegas kepada orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat, orang yang telah menyekutukan Allah, atau orang yang murtad, dan tegas kepada orang yang berpura-pura, yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memiliki sifat yang dermawan, tanggung jawab, dan
beliau tidak gila harta. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini seorang saudagar, seorang yang dermawan. Selain itu, beliau juga memiliki ilmu ekonomi dan mempunyai kejiwaan kepemimpinan yang sangat tinggi. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini mempunyai sifat yang suka mencari ilmu atau haus ilmu. Juga beliau mempunyai sifat tawadu dan tanggung jawab serta rajin beribadah. Dan itu adalah sifat keteladanan yang harus kita ketahui dari Khulafaur Rasyidin. Dan di sini juga ada perjuangan khalifah. Perjuangan yang khalifah lakukan untuk memajukan agama Islam. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang pertama memerangi kaum Riddah, yang artinya memerangi semua golongan yang melakukan penyimpangan dari kebenaran, sehingga semuanya dapat kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, meneruskan sistem pemerintahan yang bersifat sentral. Yang ketiga, melakukan pengumpulan potongan-potongan ayat yang tersebar menjadi satu mushaf. Dan itu adalah Al-Quran. Yang keempat, memperluas daerah kekuasaan Islam ke Persia, sebagian Jazirah Arab, serta sebagian daerah Kekaisaran Bizantium. Nah, itu adalah upaya Abu Bakar As-Siddiq untuk memajukan agama Islam. Dan yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini yang melakukan apa saja untuk memajukan agama Islam. Yang pertama, beliau membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi yang setiap provinsinya dipimpin oleh gubernur dan bertanggung jawab kepada khalifah. Yang keduanya ada membentuk lembaga dewan militer guna menjaga keamanan negara. Dan yang ketiganya, membentuk dewan hakim untuk mendampingi gubernur guna mengadili berbagai perkara. Dan yang terakhir, menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai tahun Hijriyah. Tahun baru Hijriyah. Nah, itu juga adalah upaya Umar bin Khattab untuk memajukan agama Islam, untuk mengembangkan agama Islam. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini yang pertama melanjutkan perjuangan khalifah sebelumnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang keduanya melakukan standarisasi dalam membaca Al-Quran guna menghindari perbedaan dan perselisihan antar umat Islam. Jadi bahaya kalau misalkan kita salah mengucap satu huruf hijaiyah, bisa memperselisih antara umat Islam. Kok ini gini sih gitu. Jadi hati-hati dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, melakukan berbagai pembangunan infrastruktur guna menunjang kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini juga sama. Ini juga upaya Utsman bin Affan untuk mengembangkan agama Islam, untuk memajukan agama Islam. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang pertama melakukan rotasi kepemimpinan pejabat lama dengan pejabat yang baru. Yang keduanya, mengambil kembali tanah-tanah yang pernah dibagikan oleh kekhalifahan
Utsman guna mengembalikannya kestabilan negara. Yang ketiga, menghadapi berbagai pemberontakan yang mengancam negara. Ini juga sama upaya Ali bin Abi Thalib untuk memajukan agama Islam. Tuh, seperti itu. Dan untuk sekarang saya akan menampilkan sebuah video yang nantinya akan menjadi tugas untuk kalian, yaitu menyebutkan kembali apa itu khalifah, apa itu khulafaur rasyidin, dan apa sifat kepribadiannya. Dan saya akan tampilkan sejenak video tersebut. Coba yang punya gelar Khulafaur Rasyidin. Sahabat Rasulullah yang bergelar Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Dan Khulafaur Rasyidin ini mendapatkan surga sebagai balasannya. Mereka pantas mendapatkan itu karena perjuangan mereka menegakkan agama Allah dilakukan dengan benar dan lurus, yang berpegang pada Al-Quran dan hadis. Di samping itu, jasa-jasa mereka terhadap penegakan agama Allah pun sangat banyak. Jasa-jasa mereka yang banyak itu apa aja ya? Yuk dengarkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, membebaskan budak dan menumpas nabi palsu. Jasa yang kedua, memberantas kaum murtad. Jasa yang ketiga, yaitu menghadapi kaum yang ingkar zakat. Dan jasa yang keempat, yaitu mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, jasa dari Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Islam semakin luas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan, juga melanjutkan pengumpulan dan pembukuan Al-Quran yang terjadi pada zaman Abu Bakar. Jasa dari Khalifah Utsman bin Affan yaitu melanjutkan kekuasaan pendahulunya, terutama melanjutkan perluasan wilayah Islam, daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak. Dan Utsman juga yang menyelesaikan penyusunan kitab suci Al-Quran. Wah, Masya Allah ya. Nah, jasa dari Khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa aja coba? Jasanya yaitu memenangkan peperangan dan menyatukan kaum muslim setelah perang saudara yang berkepanjangan. Adik-adik, setelah tadi kita menonton video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa memang sangat besar jasa Khulafaur Rasyidin, dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, saya harap setelah kalian menonton video tersebut, kalian menjadi tahu, menjadi paham apa itu Khulafaur Rasyidin, dan tahu apa sih jasa-jasa Khulafaur Rasyidin terhadap agama Islam. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian sebutkan, tulis ya, sebutkan siapa saja Khulafaur Rasyidin beserta jasa-jasanya, beserta jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Seperti tadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Seperti itu ya. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita baru saja dapat itu bermanfaat. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.